mau nyatakan Kau yang terindah Tuhan. Yesus, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami mau katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kami mau, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan lembut katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur, Kami naikkan syukur bagi-Mu, sebab Kau yang layak. Mari angkat suara pagi hari ini, waktu yang indah untuk memuji dan bersekutu. Sebab Dia hadir dimanapun kau berada saat ini. Dia tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Saat ini Dia ada, Dia menanti engkau. Nyatakan syukur. Sembah Dia. Dia menantimu.
Dia menunggu, dia bertata atas pujian dan sembah. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus. Nyatakan iman percayamu, nyatakan imanmu saat ini. Apapun yang kau hadapi, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Bawa di bawah kakinya, bawa di dalam hadiratnya. Dia yang akan menyelesaikannya bagimu. Dia yang akan memberikan kekuatan yang baru bagi engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Kami bangga kami punya Engkau. Hanya memuji dan menyembah-Mu yang ingin kami lakukan saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, dengan segenap hati kami dan segenap suara kami mau katakan, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari kesempatan yang terbaik sebelum kita melakukan aktivitas kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari bersama-sama untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 1. Mazmur 16 ayat 1. Dan firman Tuhan katakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sekali lagi dalam Mazmur pasal 16 ayat 1. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, dan kita baca firman Tuhan dan kita renungkan firman Tuhan, kita akan menemukan sebuah ungkapan doa dan penyerahan diri. Doa dan penyerahan diri Daud yang sepenuhnya diberikan kepada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sebab dikatakan dalam firman Tuhan, jagalah aku ya Allah,
sebab padamu aku berlindung. Saudaraku, kita seringkali mungkin mendengar cerita Daud yang dikatakan dia sebagai raja. Dia raja yang hebat, dia juga pahlawan yang hebat, dia juga memiliki pengawal-pengawal yang hebat, atau prajurit-prajurit yang tangguh, yang hebat. Bahkan dikatakan memiliki pahlawan-pahlawan yang sangat kuat pada waktu itu. Tetapi sekalipun memiliki pahlawan, sekalipun memiliki prajurit atau pengawal-pengawal yang sangat kuat, Daud tetap tidak merasakan ketenangan. Daud tetap tidak merasakan penjagaan dalam hidupnya. Daud merasakan tidak mengalami suatu perlindungan. Tidak merasakan terjaga. Seharusnya ketika dia sebagai raja, dia merasakan ketenangan. Kenapa? Karena dia ada di sekitar prajurit-prajurit atau pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Seharusnya hidupnya terjaga. Penjagaan yang sangat ketat. Tapi justru Daud tidak mengalami ketenangan dan penjagaan itu. Dia tidak mengalami perlindungan. Itulah sebabnya Daud mengerti bahwa kekuatan manusia terbatas. Kekuatan manusia itu terbatas. Karena keterbatasan manusia, Daud tidak mengandalkan kekuatan yang ada di sekitarnya. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, jagalah aku ya Allah. Terbukti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dalam Mazmur 16 ayat 1 ini, dikatakan di sana, jagalah aku ya Allah, sebab aku berlindung padamu. Dia percaya, Daud percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Sehingga Daud menyerahkan hidupnya dalam penjagaan, dalam perlindungan Tuhan. Tanpa keraguan kepada Tuhan. Dia betul-betul percaya bahwa dalam Tuhan ada penjagaan. Dalam Tuhan ada perlindungan. Di dalam Tuhan ada pertolongan. Daud percaya di luar Tuhan tidak ada penjagaan yang sempurna. Tidak ada perlindungan yang sempurna. Dia percaya sepenuhnya bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menjaga dan melindungi dia. Sebab di dalam dia, di dalam Yesus, dalam Tuhan, ada perlindungan yang sejati. Ada perlindungan yang sejati, ada penjagaan yang sempurna. Bukan dari pengawal yang ada di sekitarnya. Bukan dari manusia. Bukan dari prajurit-prajurit yang ada di sekelilingnya atau pahlawan-pahlawan yang ada di sekelilingnya. Yang gagah perkasa. Yang membuat Daud terjaga dan terlindungi. Bukan. Tetapi Tuhanlah yang dapat melindungi dia. Tuhanlah yang dapat menjaga dia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Siapa penjaga kita? Siapa perlindungan kita? Bukankah Tuhan yang kita sembah? Mari kita belajar dari pengalaman Daud. Dia menjadikan Tuhan penjaganya. Dia menjadikan Tuhan perlindungannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam Mazmur 16 ayat 1. Yang sudah kita baca ayat 1. Hanya Tuhanlah yang mampu, yang sanggup menjaga dia. Oleh sebab itu sesuatu yang dikasihi Tuhan. Apakah kita masih mengandalkan dunia? Apakah kita masih mengandalkan manusia yang terbatas itu?
atau kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas kekuatannya. Ingat firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Dan kita percaya kepada firman yang disampaikan kepada kita. Ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan dunia, dikatakan terkutuk. Tidak ada kekuatan. Justru malah dikatakan dalam firman Tuhan Yeremia pasal 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara akan dikasih Tuhan, yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dunia ini, mereka tidak akan pernah mengalami penjagaan Tuhan yang sempurna. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 7, Yeremia pasal 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti dijaga oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, pasti ada perlindungan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud tidak menggantungkan dirinya kepada penjagaan manusia. Daud tidak menggantungkan dirinya kepada dunia ini. Tetapi Daud hanya menggantungkan dirinya dan berlindung hanya kepada Tuhan sendiri. Sekalipun di sekitarnya ada orang-orang ataupun pahlawan-pahlawan yang menjaganya, tetapi dia tidak menggantungkan dirinya kepada mereka, hanya kepada Tuhan saja menggantungkan dirinya. Saudara dikasih Tuhan, kita menyadari saudara dikasih Tuhan, sekali lagi kekuatan manusia itu terbatas. Pangkat kita terbatas, kekuasaan kita terbatas, bahkan kehebatan manusia pun terbatas. Kehebatan seseorang tidak dapat memberikan perlindungan dan penjagaan untuk menyelamatkan kita. Karena semuanya itu terbatas. Tapi ada yang tidak pernah terbatas, yaitu Yesus Kristus. Ada penjagaan atau perlindungan yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, perlindungan manusia terbatas. Mazmur 20 ayat 8 sampai 9 dikatakan di sini, orang yang memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang yang bermegah kereta dan orang itu memegahkan kuda, mereka dikatakan rebah dan jatuh, tetapi kita bermegah di dalam Yesus Kristus. Bermegah, berdiri, dan tetap tegak di dalam Yesus Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan kereta dan kuda dan mengandalkan dunia ini, mereka akan jatuh. Mereka akan tergeletak. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap berdiri dan tegak. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Jelas apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1 berkata, celakalah orang
orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya, yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, tidak mencari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan dikatakan tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, tidak memandang kepada Tuhan. Tidak mencari Tuhan, tapi mencari kekuatan kuda-kuda ataupun mencari kekuatan manusia. Mengandalkan kuda-kuda. Percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Tidak memandang kepada yang kudus. Semuanya itu terbatas. Dan tidak ada penjagaan. Tidak ada kekuatan. Saudara dikasih Tuhan. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menolong dan melindungi kita. Siapa yang mampu untuk melindungi kita? Siapa yang sanggup untuk melindungi kita? Ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang satu-satunya yang mampu menolong saudara dan saya. Tuhanlah satu-satunya yang mampu melindungi kita. Sebagaimana dikatakan tadi dalam Mazmur 121 ayat 2 sampai 8. Dikatakan sana, Daud berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara dikasih Tuhan. Jadi pertolongannya adalah dari Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, percayalah. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, ada penjagaan, ada perlindungan yang dipersiapkan untuk kita. Karena saya yakin ada banyak hal di sekitar kita yang mungkin menggoncangkan kita, melakukan sesuatu untuk kita, untuk menjatuhkan kita. Tetapi percayalah ketika dalam penyerahan diri kita kepada Tuhan, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, minta penjagaan dari Tuhan, Tuhan akan menjaga engkau. Sampai firman Tuhan katakan, keluar masuk kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemanapun engkau pergi, ketika engkau meminta perlindungan dari Tuhan, Tuhan pasti menjaga kita. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan, di dalam firman Tuhan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang sanggup menjaga, dialah yang sanggup menaungi kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa kita. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Daud sangat percaya bahwa tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan dia. Hari ini, pagi ini, kita percaya juga bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak tertidur, tidak terlelap. Dia selalu menjaga dan melindungi kita. Jangan pernah ragu untuk mengandalkan Tuhan. Jangan pernah bimbang untuk mengandalkan Tuhan. Jangan sekali-sekali mengandalkan manusia ataupun dunia ini. Tetapi andalkanlah Tuhan dalam segala sesuatu,
dan berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindunganmu. Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang menjaga kita. Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Perlindungan yang aman hanya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari, penyerahan diri kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup untuk menjaga dan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kesempatan yang terbaik untuk kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Keberadaan kami kepada Tuhan. Kami mau berserah di hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkaulah penjaga kami. Engkaulah perlindungan kami. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Yesus Kristus, berkati kami semua. Jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan disembuhkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dan kami akhiri semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.